Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang berbahagia ini, tepatnya pada 25 Ramadan 1445 Hijriah pada hari ini, senang sekali rasanya saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Hikmah Ramadan Ayo Mengaji. Nah, seperti biasa pemirsa, kami menemani kebersamaan pemirsa dalam menunggu waktu berbuka puasa, dan kami mengajak pemirsa di rumah untuk berpartisipasi, berinteraksi bersama kami di line telepon 0741663385 atau di nomor telepon seperti biasa yang Anda sering telepon bersama TVRI Jambi untuk dapat kita membahas pada hari ini dan membaca Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Nah, tentunya sudah ada narasumber yang akan menemani kebersamaan kita pada hari ini, ada Al-Ustadz Al-Mukarram Harim MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat, Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah hadir ke studio TVRI Jambi untuk dapat membagikan ilmu-ilmunya pada sore hari ini. Insyaallah. Nah pemirsa, sebelum kita jauh lebih banyak membahas Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran oleh qari'ah kita, Mawaddah Warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabil Quran, dan baru saja kita dengarkan lantunan Syukur Al-Quran oleh Qariah kita Mawaddah Warahmah pada sore hari ini pada Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 pemirsa. Nah, kita di studio ditemani bersama Ustadz Horim MPDI. Kita akan membahas hukum-hukum bacaan, tajwid, makhrajul hurufnya, dan bahkan sampai ke makna-makna isi kandungan dan juga asbabun nuzul pada ayat ini Al-Mujadilah ayat 11. Nah, pemirsa, kami mengingatkan kembali untuk dapat bergabung bersama TVRI Jambi sambil menunggu waktu berbuka seluruh pemirsa TVRI Jambi untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Jangan lupa untuk dibuka juga Al-Qur'annya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama simaan, dan tentunya akan menambah barokah dari Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, kita langsung saja. Ini mungkin dapat mengingatkan kembali buat pemirsa di rumah nih tentang hukum-hukum bacaan dan juga tajwid-tajwidnya. Saya persilahkan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, yaitu pertama nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga pada sore hari ini kami masih dapat hadir bersama-sama di dalam Mari Mengaji TVRI Jambi. Adapun ayat yang akan kita baca pada sore hari ini yaitu surah Al-Mujadilah ayat 11, yang mana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafashahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila nishuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahu maulana azim. Ayat Mujadilah ini, surah Al-Mujadilah ayat 11 ini memang adalah salah satu surah di dalam Al-Quran yang mengandung makna arti yang sangat luas. Surah Al-Mujadilah ini diturunkan itu di kota Madinah yang disebut dengan surah Madaniyah. Penjelasan mengenai tentang ayat ini, kenapa ayat ini diturunkan, yang jelas yang pertama mengenai tentang adab dan akhlak orang-orang muslim di dalam suatu majelis. Makanya ayat ini ketika kita baca, kita renungi, kita amalkan, insya Allah ketika kita di dalam musyawarah, kita dengan memakai adab dan memakai sopan santun dengan akhlak yang mulia. Inilah kenapa ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi kita di dalam membaca surah-surah yang ada di dalam Al-Qur'an ini, seperti biasa kita hendaklah dengan memakai hukum-hukum tajwidnya. Yes. Karena ketika kita di dalam membaca Al-Qur'an itu tidak dengan tajwid, makharijul huruf, syifatul hurufnya, mustahil kita akan bisa mengaji dengan baik dan benar. Yeah. Contoh misalnya ketika kita menjadi imam pada suatu sholat, kenapa kita harus mencari yang qori? Qori itu bukan dia misal pandai berlagu, tapi bisa membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Misalnya di dalam kalimat-kalimat sifat-sifat hurufnya. Ya,
dalam cara menyebut misalnya huruf to, huruf ta itu kan beda. Beda, Ustaz. Huruf sa, huruf sya, huruf sa, Iya. sod beda. Dal, zal, zai itu kan beda. Kenapa? Karena itulah huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran yang memiliki 28 huruf hijaiyah ini, ketika kita baca Al-Quran dengan baik, maka hendaklah kita dengan fasahah marijul hurufnya dengan baik. Kemudian lagi di samping itu tajwidnya, ada hukum izharnya, ada hukum idghamnya, iklab, ikhfanya, ada juga hukum mat-matnya, ada man wajib muttasil misalnya, man wajib mumpasil kan, mad jaiz mumpasil, atau ada juga misalnya ikhfa syafawi, idgham syafawi. Nah, itu banyak sekali. Misal dalam kalimat seperti kita baca di dalam penyebutan huruf zal, ya ayyuhallazi, ya ayyuhallazi ya. Ya ayyuhallazi itu tidak mau kita baca ya ayyuhallazi. Beda, sudah beda huruf Karena Ustaz apa? ya. Karena zal itu zal ringan. Bukan zai dan bukan dal. Ya ayyuhallazi. Caranya tekankan lidah kita pada gigi sebelah bawah. Maka keluarlah huruf za. Za. Ya ayyuhallazi na'amanu. Nah, gitu kan. Terus kemudian lagi iza qila lakum, iza tetap. Jadi ketika huruf dal di atasnya ada titik satu namanya zal. Maka dibaca zalnya tipis, za. Beda lagi dengan huruf zai. Nah, kan gitu. Beda lagi dengan huruf zai. Zai itu rumah-rumah ro tapi ada satu titik di atas. Baik Ustaz, tahan dulu dari penjelasannya, nanti akan kita lanjutkan kembali mengenai tajwid-tajwid yang terdapat dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 ini. Pemirsa, tetap bersama program Hikmah Ramadan Ayo Mengaji. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan Ayo Mengaji. Buat yang baru bergabung pada segmen kedua ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan tema kita atau pembahasan kita pada hari ini adalah Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Jadi buat seluruh pemirsa, ayo kita sama-sama buka Al-Qurannya. Buat yang berada di rumah sambil menunggu waktu berbuka puasa, buka Al-Qurannya, buka Surah Al-Mujadilah ayat 11. Langsung saja telepon dan berinteraksi bersama kami, TVRI Jambi. Kita akan ditemani dengan narasumber kita, ada Ustadz Horim MPDI, yang akan memberikan masukan-masukan mengenai tajwid, makhrajal hurufnya dan sifat-sifat hurufnya. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama belajar akan menambahkan keberkahan kita dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, dilanjutkan tadi mengenai tajwid pada surah Al-Mujadilah ayat 11 ini. Ya, baik. Kemudian lagi pada kalimat misalnya huruf zai tadi. Zai itu rumah-rumah ro tapi di atasnya ada satu titik namanya zai. Itu kita bacanya dengan tebal. Za. Ya. Kemudian lagi mungkin di dalam kalimat sin misalnya. Sin rumah-rumahnya ada titik ringgat 3, kemudian tidak pakai titik, itu namanya sin. Sin itu kalau bahasa kebiasaan kita nyebutnya itu sin itu belesit kan. Nah, kemudian kalau ada titik 3 di atasnya itu namanya sya. Sya itu beda lagi cara pembacaannya. Ada juga titik 3 tapi tidak pakai rumah-rumah, ada ringkat 3, itu namanya sa. Rumah atau agak gelombang-gelombang ya Ustaz. Itu sa. Jadi sa itu artinya tekankan juga gigi kita pada lidah kita pada gigi sebelah bawah. Sehingga tidak ada bunyi sya sin, tapi yang bunyi sa. Sa. Tipis juga Ustaz ya. Tipis. Sa. Sama dengan zal tadi kan, tapi zal agak ditekan, kalau sa ini tidak ditekan tapi tempelkan ujung lidah kita pada gigi sebelah bawah, maka kedengaranlah bunyinya sa. Sa, seperti itu. Terus kemudian lagi mengenai tentang hukum-hukum tajwidnya, ya mungkin ada huruf izhar, huruf idgham, huruf ikhfa misalnya. Misal di dalam kalimat seperti ayat Al-Quran yang kita kaji pada sore hari ini, fanshuzu kan,
kalimat fansuzu itu. Iya, Jadi non mati nun mati bertemu dengan sya itu hukumnya ikhfa. Ikhfa itu ada 15, tasajim, dal zal zai sin sasod dot tozo fa kob kap. Itu 15. Jadi apabila bertemu nun mati ketemu dengan sya, maka harus kita baca fan syuzu, nyatakan. Fan suzu, nunnya dinyatakan fannya. Tapi kalau ketika dia bertemu dengan huruf idgham misalnya, pada kalimat huruf idgham, maka itu disembunyikan. Misalnya pada kalimat-kalimat yang lain kan, di sini mungkin bisa kita sambung darajatu Allah kan. Tapi kalau tidak disambung darajat gitu kan. Kemudian lagi di dalam kalimat ikhfa tadi ada di dalam kalimat minkum. Minkum ya. Nun mati Ya, ketemu huruf amanu kaf. minkum, nun mati bertemu dengan kaf. Iya. Makanya kita harus teliti cara membacanya sehingga ketika kita membaca Al-Quran itu sendiri jangan sampai ada yang tersalahkan. Kenapa? Karena ketika kita salah satu di antara hurufnya itu ada yang tersalah, maka berbeda arti dan maknanya. Satu huruf saja. Satu huruf saja. Iya. Apalagi sampai sarah jali. Makanya ketika para qori-qori'ah kita membaca Al-Quran, suaranya merdu, enak didengar, melengking lebih tinggi. Tapi kenapa dia tidak dapat kan gitu? Iya. Ya, nanti yang salah, begitu gitu selesai, dia salah jali, salah khofi, kan macam-macam kesalahan-kesalahan. Ya, nama penilaian mencari yang nomor satu, Iya. mencari yang terbaik, Dari yang baik. Nah, makanya kita kapan kita mulai belajar Al-Quran ini? Sebenarnya kalau kita mulai belajar Al-Quran dari Nabi Muhammad 140 tahun yang silam menerima wahyu di Gua Hira itu, dia sudah disebut Iqra, baca. Nabi Muhammad pun sudah disuruh membaca. Jadi sudah sampai ke kita ini, sebenarnya kita sudah hafal galau sebenarnya Al-Quran ini. Sebenarnya sudah hafal galau kita Al-Quran. Tapi kenapa? Ya, namun manusia serba sibuk. Contoh misalnya, kadang-kadang ada waktu mengaji, tapi ya berat rasanya kan. Makanya kita dulu waktu masih kecil-kecil memang kita disiplin orang tua kita itu memang membuat keberhasilan untuk kita saat ini. Iya, benar. Ustaz. Dia pukul kita, suruh dia berangkat tempat pengajian, belajar ngaji. Kalau tidak ngaji di rotan. Betul itu sebenarnya. Kenapa? Karena bibit yang ditanam pada saat itu kinilah panennya kan. Kita baru terasa, kalau tidak dipukul dulu mungkin tidak ngaji-ngaji. Begitu juga dengan yang lain kan. Pakai colok kan macam itu nak ngaji kan. Kalau sekarang alhamdulillah di mana-mana rumah pengajian sudah banyak. Al-Quran School di mana-mana di Kota Jambi itu sudah menjamur. Artinya tinggal lagi orang tua punya kesempatan bagaimana anak kita bisa mengaji dengan baik. Diarahkan Ustaz. Diarahkan dengan baik. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah mukjizat Allah yang terakhir yang mungkin tidak akan habis-habisnya di dunia ini sampai akhirat bagi umat Islam kan. Karena ketika satu ayat yang kita baca itu ya kita sampaikan bisa kepada ruh orang tua kita dalam kubur, pasti sampai. Ya tidak bisa tidak. Makanya kita dilatih, diajarkan membaca Al-Quran itu dengan baik. Ustaz, menarik sekali ini. Pentingnya belajar membaca Al-Quran, Ustaz. Bahkan kata Ustaz sampaikan tadi bahwasanya apabila salah khofi atau salah jali merubah huruf, ini akan merubah makna dan arti. Nah, pertanyaan menarik ini Ustaz. Seandainya ini Ustaz, kita sudah berusaha untuk belajar. Tapi terkadang memang kita dapat menemukan yang di masyarakat yang ada lidah-lidahnya nih yang agak kaku Ustaz. Mungkin sudah berusaha untuk berlatih mengucapkan seperti huruf zal saja tadi kan yang ringan Ustaz. Nah, ini agak menyerempet ke huruf jai terus nih Ustaz. Nah, niatan sudah Ustaz, motivasi sudah. Ini kalau masih terjadi juga nih dalam membaca ataupun mungkin di tengah masyarakat mungkin ketika disuruh jadi imam ataupun Bilal Ustaz. Nah, ini seperti apa nih Ustaz? Apakah hukumnya juga akan mendapat dosa karena sudah merubah makna dari Al-Quran itu sendiri atau seperti apa? Mungkin butuh juga nih Ustaz motivasi mungkin Ustaz. Baik, jadi begini. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dengan niat. Kita sudah berbuat, sudah belajar, sudah melakukan,
kemudian dengan guru-guru yang mungkin profesional dan sebagainya dengan bacaan, tapi kita tidak bisa merubah ro menjadi ra kan. Iya, Ustaz. Benar. Alhamdulillahi rabbil alamin kan. Iya. Ar-Rahmanir Rahim kan. Iya. Ro itu menjadi rin jadinya kan. Sebenarnya itu tergantung dari kita yang mengajinya. Kalau kita merasa diri kita misalnya kurang, karena untuk menjadi imam itu memang betul-betul bacaannya fasih, maharijul hurufnya, ada tajwidnya, apalagi sifatul huruf memang harus benar-benar dikuasai betul. Kalau memang ada orang yang lidahnya seperti itu tadi, Alhamdulillahi rabbil alamin, ada. Dia pengen nyebut huruf ro itu dengan tapi tetap juga kan. Ada keterbatasan. Ada keterbatasan kan. Nah, ya mungkin kalau memang kita ingin berimam dengan dia, tapi kadar ilmu kita itu mungkin lebih tinggi dari dia, silakan dia maju. Iya. Tapi kalau ilmu kita lebih tinggi dari dia, bacaan-bacaan lebih fasih, tidak boleh kita nyuruh dia. Tetap gitu. Iya. Kenapa? Karena ya mudah-mudahan dari apa yang dibacanya itu mudah-mudahan diterima Allah pahalanya kan. Dia tidak main-main kan, tapi memang kadar memang seperti itu. Dia menyebut huruf R-nya tidak bisa tembus R kan, menyebut huruf jim ja kan, zai jadi ja kan gitu kan. Nah, tapi kita harus bisa memperbaikinya. Lagi ada guru kok. Iya. Lagi ada guru untuk tempat kita belajar. Karena yang namanya belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat pakai habis-habisnya. Meskipun di usia senja, Ustaz 50 Saya lebih kurang 3 tahun yang silam pernah saya di Mendalo itu saya mengajar bapak-bapak. Biasanya kegiatan kami yasinan kan, setiap malam Jumat yasinan. Iya, tapi bapak-bapak di perumahan saya itu, Pak, kita belajar ngaji Iqra, Pak. Kami pengen belajar dari Iqra, dari belajar. Iya. Kita mulai belajar Al-Quran. Ya macam-macam lah. Ada yang dari Pemda, ada yang dari polisi, tentara kan. Kenapa? Mungkin waktu kesempatan, waktu masih usia muda kita tidak sempat ngaji kan. Mungkin gurunya jauh, keterbatasan. Jadi begitu kita sudah punya anak, baru kita berpikir mau ngaji lagi kan. Ngaji kami. Tapi yang nama kita ngajar orang tua dan tidak seperti anak kan. Kita baca dulu satu ayat, ayo. Nah, kayak giliran. Ada 30 orang bergilir. Nyampe giliran terakhir lah dapat dia. Jadi alhamdulillah 1 tahun terakhir kawan-kawan itu sudah bisa baca Al-Quran. Mudah-mudahan diamalkan ya kan gitu. Iya. Artinya segala sesuatu itu innama amulu binniyat tadi kata Ustaz, semuanya tergantung dari niat kita. Dengan oleh karena itu ketika misalnya tidak ada imam, dia sudah siap jadi imam kan itu. Nah, jadi masalah yang Mas Jepri sampaikan tadi, keterbatasan orang yang seperti ini tadi, ya mungkin kalau kita mencoba untuk menganukan suruh ke depan dia kan, ya kita suruhkan dia. Tapi kalau bagaimana Ustaz jikalau dalam konteks kita bertadarus Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini, mungkin di rumah itu kan ada beberapa macam tipe-tipe bacaan nih, mungkin ya kalau yang bisa berlagu pakai lagu, atau yang baca cepat dengan murotal, atau yang tidak bisa berlagu sama sekali Ustaz karena keterbatasan suara dan juga lagu-lagu tersebut Ustaz. Nah, bagaimana nih Ustaz mengenai tajwidnya juga Ustaz? Kalau kita baca cepatnya kan terkadang tuh tajwidnya galak lewat Ustaz. Nah, ini mungkin juga ada pesan-pesan Ustaz buat pemirsa. Ya, jadi bagi kita-kita yang kini masa-masa panennya tadarusan kan, baik di rumah, di masjid, di musola, di mana-mana, memang ketika kita bertadarusan itu memang harus ada yang bisa membimbingkan kita. Minimal ada satu orang yang bisa ketika kita nanti membaca Al-Quran itu ada yang tukang simak, ya kan? Itu lebih bagus Ustaz. Itu lebih bagus. Karena gini, kadang-kadang kita di masjid musola itu kita tidak main simak lagi. Dibiarilah anak-anak itu ngaji, belintang pukang bacaannya. Sebenarnya bagi kita yang ngerti, yang tahu, kita berdosa mendengarkannya itu. Nah, justru kita yang membimbing mereka itu lebih baik dengan metode simaan. Kita bukan sekedar taman
hatam Al-Quran, tapi bacaannya itu biarlah dia tidak tamat, tapi bacaannya bagus walaupun satu ayat, ya mungkin itu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada banyak sampai tamat, banyak tajwid yang kemana-mana kan? Iya, yang terlewat. Nah, makanya pesan saya mungkin bagi kita yang melakukan tadarusan di masjid dan musola, tolonglah anak-anak kita itu semuanya dibimbing. Disimak Ustaz. Baik Ustaz. Baik, kita break terlebih dahulu Ustaz. Pemirsa tetap bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan Ayo Mengaji. Masih bersama Ustadz Harim MPDI. Kita membahas Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Kami mengingatkan kembali dan mengajak buat seluruh pemirsa untuk sama-sama berinteraksi bersama kami di line telepon 0741666385. Jadi langsung saja menelpon interaktif bersama Ustadz Harim di sore ini Ustadz ya, untuk dapat sama-sama kita simaan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Harim tadi. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan juga ilmu dalam membaca Al-Quran Ustadz. Baik, tadi beberapa tajwid sudah kita bahas Ustadz, bahkan motivasi juga nih buat pemirsa di rumah yang ingin belajar membaca Al-Quran itu tidak mengenal batasan usia Ustadz ya, sampai ke liang lahat. Tidak ada masalah untuk terus membaca Al-Quran dan belajar membaca Al-Quran. Baik Ustadz. Nah, mengenai asbabun nuzul Ustadz, ayat ini, adakah asbabun nuzulnya dalam ayat ini Ustadz? Baru nanti kita akan masuk isi kandungannya nih, makna-maknanya dari ayat ini Ustadz. Saya persilakan. Jadi surah Al-Mujadilah ayat 11 ini asbabun nuzulnya adalah pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ada rapat di dalam suatu majelis misalnya, kemudian ada sahabat-sahabat Rasulullah, kemudian ada juga sahabat-sahabatnya di dalam perang Badar juga ada. Ada salah satu sahabat Rasulullah ini yang bernama Thaib bin Qais. Jadi Thaib bin Qais ini terlambat datang sehingga tempat duduknya itu diambil oleh orang lain. Jadi ketika dia masuk ke dalam ruangan majelis itu, dia mengucapkan Assalamualaikum dengan Rasulullah. Dia jawab Rasulullah. Kemudian dia menyalami semua yang ada di dalam ruangan tersebut. Namun dia tetap berdiri, tidak diberikan tempat duduk. Lantas Rasulullah SAW sudah disiapkan tempat duduknya, tapi diambil orang lain. Lantas Rasulullah mengatakan, ya Fulan, berdiri. Karena si Qais ini mau duduk. Lantas dia tidak mau berdiri, dia tetap. Kemudian orang itu mengatakan bahwasanya tidak adil, kata dia. Kenapa tidak adil? Ya, maksudnya itu orang yang di belakang tetap dikebelakangkan, yang sudah datang ya tetap duduk. Ini kenapa orang yang datang belakangan disuruh duduk, orang yang sudah duluan kok disuruh berdiri? Nah, dalam saat itulah turunlah wahyu Allah yang menjelaskan tentang itu. Makanya dalam Al-Quran itu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman itu kan, apabila diperintahkan kepadamu untuk berlapang-lapang, maka berlapang-lapang di dalam suatu majelis, maka berilah kelapangan itu. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Nah, itu kata Allah. Kemudian apabila diperintahkan kamu untuk berdiri, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu itu beberapa derajat. Nah, makanya di dalam ayat ini Allah sangat teliti. Makanya hidayah yang terakhir itu, wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah itu maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan itu. Nah, itulah makanya di ayat ini menjelaskan tentang, khususnya di Al-Mujadilah 11 ini menjelaskan tentang adab sopan santun kita di dalam bermajelis. Makanya sopan ya kalau memang kita datang terlambat, ya tetap duduk di luar. Ini ndak, sudahlah berantem di dalam ruangan, saling lempar-lempar dan lain sebagainya. Kemudian marah pula, tempat duduk kita diambil orang. Kita datang terlambat. Nah, makanya di sinilah Allah menurunkan ayat ini untuk kita jaga, pakai adat istiadat sopan santun kita ketika kita
diundang di dalam suatu majelis tersebut. Nah, itu. Jadi jangan sampai orang yang sudah duluan harus menyingkir gara-gara kita. Karena kita tadi kan tempat duduk itu sudah Nabi. Kenapa orang itu duduk di situ? Karena dia mau dekat Rasulullah. Kenapa orang seperti kami itu tidak bisa duduk berdampingan dengan Rasulullah? Kok harus pejabat-pejabat itu kan gini? Tidak mau dia berdiri. Lantas si sahabat Rasulullah ini tetaplah berdiri. Nah, di dalam hal itulah Allah menurunkan surah Al-Mujadilah ayat 11 ini mengenai tentang adab sopan kita di dalam bermajelis. Sepertinya ada penelpon, Ustaz, kita angkat terlebih dahulu. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan siapa di mana, Ibu? Dari Sungai Penuh, Bang. Ibu Mar di Sungai Penuh, apa kabar Ibu Mar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung saja Ibu buka Al-Qur'annya, surah Al-Mujadilah ayat 11, langsung dibacakan. Saya persilakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Sama-sama Ibu, terima kasih Ibu Mar di Sungai Penuh. Shadaqallahul azim. Baik Ustadz, langsung di komentar ini ada masukan atau apa ya, tajwid yang terlewat mungkin bagaimana Ustadz? Ya, alhamdulillah Ibu Mar ini karena dia rajin kan. Ya, ya. Jadi Ini semakin hari penelpon semakin setia bertambah TVRI setia Jambi, kita ya. Ustadz. Semakin hari semakin bertambah bacaan semakin bagus. Maharijal hurufnya, syifatul hurufnya juga. Tapi mungkin tadi ada tajwid-tajwidnya yang mungkin ya karena bulan puasa kan. Misalnya dalam seperti kalimat pil majalis. Pil majalis itu sebenarnya tadi itu kita sambungkan dari pil majalis sifat sahu ya sahillahu lakum kan. Nah, terus kemudian lagi ada kalimat yang terakhir tadi itu wallazina utul ilma darajat. Ilma darajat itu maknanya pendek. Iya. Tadi dibaca wallazina utul ilma darajat. Sebenarnya bukan ilma tapi ilma darajat. Itu kan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sudah baguslah. Itu saja Ustaz ya, agak terlewatkan sedikit nih tajwidnya Ustaz ya. Mudah-mudahan menambah motivasi buat Ibu Mar di Sungai Penuh ya Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan Ayo Mengaji. Nah Ustadz, tadi sudah kita dengarkan penelpon yang masuk. Ya, untuk kali ini kami persilahkan untuk Ustadz membacakan surah Al-Mujadilah ayat 11. Saya persilahkan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina
تفشحوا في المجالس فافسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Ustaz, terima kasih atas bacaannya dan juga tunjuk ajarnya mengenai tajwid hukum bacaannya, dan terima kasih atas ilmunya, Ustaz. Amin, ya Demikian pemirsa sajian Hikmah Ramadan Ayo Mengaji pada hari ini. Saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.